Itu dalam perjalannya waktu dia akan mengalami inflamasi. Inflamasi inilah nanti yang menyebabkan dia menjadi penderita osteoartritis. Ya, dok, kalau dilihat dari berbagai penyakit dok ya mengenai kerusakan sendi, sebenarnya penyakit yang menyebabkan kerusakan sendi ini apa sih dok? Menyebabkannya. Ya. Tadi pertama sudah kita sebut penyebabnya itu karena penuaan sel. Ya, pertama. Kedua karena beban yang terlalu berat. Obesitas tadi. Ya, obesitas. Ketiga, kemungkinan juga trauma. Maksudnya trauma apa dok? Trauma. Kecelakaan. Kecelakaan. Apakah dia pernah jatuh, lalu sendinya bagaimana, atau keselio bisa juga yang tidak tertangani dengan baik, dengan sempurna, nanti akhirnya dia juga mungkin akan mengalami kelainan di dalam sendi ini, ditambah dengan inflamasi, ditambah dengan gizi yang tidak seimbang. Semuanya ini faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya osteoartritis. Kalau misalnya tadi dokter mengatakan mengenai beban dok ya, untuk pekerja yang lebih menggunakan beban dok ya, seperti mengangkat berat, lalu olahragawan, ini juga rentan nggak dok kena penyakit osteoartritis ini dok? Rentan. Ini sangat rentan sekali karena dia memaksakan diri. Seperti tadi kita sudah mengatakan beberapa ada sendi menurut jenisnya. Di antaranya seorang buruh pelabuhan memaksakan diri untuk menaruh beban di punggungnya, dan yang akan menopang itu juga adalah vertebra atau tulang belakang. Sementara vertebra itu sangat terbatas geraknya. Nah, disinilah nanti dia akan mengalami hal yang sama. Nah, jadi biarpun di punggung, biarpun di lutut, apalagi dia akan menekankan di sini, pelan-pelan dalam berjalannya pertambahan umur, nantinya dia akan mengalami osteoporosis. Itu untuk pekerja yang mungkin yang mengangkat beban dok. Tapi bagaimana jika pekerja itu lebih banyak waktunya dihabiskan di depan meja komputer dok, duduk di kantor ataupun satu hari di depan komputer, atau mungkin dok bagi seorang pengemudi dok yang setiap hari lebih banyak di jalan waktunya dok. Kita ambil salah satu contoh pengemudi. Pengemudi dia akan duduk dan steering ini dia selalu menetap begitu, Ini juga akan mengalami keadaan di mana dia akan memperoleh keluhan-keluhan tertentu. Biasanya itu di bagian punggung atau di bagian leher, servikal, yang kadang dia tidak mengerti apa ini sebenarnya yang terjadi. Kita sebut simptom-simptom yang tidak dapat dipahami oleh kaum awam. Simptom-simptom itu adalah? Simptom-simptom itu adalah keluhan-keluhan yang tidak jelas. Kadang dia merasa kok nyeri ya, kok pegal ya. Saya bangun pagi itu rasanya tidak enak. Rasanya kok ada semutan akhirnya di tangan. Lalu leher saya kalau mau berputar ke kiri kanan tidak sebebas seperti biasanya. Nah, ini tidak jelas. Ada apa ya? Nah, itu simptom. Sebenarnya itu sudah mengarah ke gejala dari osteoporosis. Dok, banyak orang mungkin yang kurang mengerti bagaimana cara pengobatan yang tepat. Bahkan mereka juga ada menggunakan semacam penempelan koyo, menggunakan minyak ataupun arak gosok dan hal lainnya, ataupun obat anti nyeri. Hal ini apakah akan berdampak dok ke depannya? Sebenarnya untuk penanganan paling cepat dan yang diketahui oleh awam, apa boleh buat mereka harus memilih itu. Namun pada saatnya dia akan mengalami side effect atau efek samping dari obat-obatan anti nyeri ini. Karena banyak itu tanpa resep dokter, dia beli di warung, dia merasa nyaman pada saat ini, tapi nanti lama-kelamaan di kemudian hari dia akan merasakan akibatnya. Nah pemirsa, tadi kita sudah banyak ngobrol dengan Dr. Tumiel Tobing. Tentunya Anda sedikit lebih paham lagi mengenai bagian sendi yang sering terkena osteoartritis. Biasanya sendi-sendi penopang tubuh seperti sendi lutut, sendi panggul, sendi tulang belakang, dan bisa juga mengenai sendi bahu dan sendi jari-jari tangan ataupun kaki.
Setelah yang satu ini, kita berbicara mengenai apa saja gejala dari osteoartritis. Jadi pastikan tetap bersama kami, bersama di SHI Talk. Tapi dia tidak merasakan pada mulanya, lama-kelamaan dia akan mengalami artritis. Jadi gejala yang dia rasakan tidak jelas, ya. Hanya dia capek, ya. Ya. Nanti akhirnya dia akan mengalami artritis. Itu gejala yang tidak jelas. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Freddy Su dan Dr. Rumia L. Tobing dalam SHI Talk. Seperti yang sudah saya bicarakan tadi, kita akan membahas tentang gejala yang timbul akibat osteoartritis. Dan tentunya Anda ingin tahu lebih jelas lagi, kita kembali ngobrol-ngobrol bersama Dr. Rumia L. Tobing. Dok, kalau gejala yang timbul itu dari penyakit osteoartritis ini apa sih, Dok? Ya, gejala-gejala yang khas dari osteoartritis itu dapat kita bedakan antara gejala-gejala yang ringan dan gejala-gejala yang sudah berat. Nah, di antaranya tadi kita sudah menjelaskan degeneratif, degenerasi karena faktor ketuaan. Tapi itu pun sebenarnya tidak cukup. Pengrusakan sel itu atau pengrusakan tulang rawan bukan hanya akibat penuaan, juga akibat kerja yang terlalu berat, yang terus menerus, pelan-pelan dia mengalami beban seperti di buruh itu, tapi dia tidak merasakan pada mulanya. Lama-kelamaan dia akan mengalami artritis. Jadi gejala yang dia rasakan tidak jelas, ya. Hanya dia capek gitu berhenti. Nanti akhirnya dia akan mengalami artritis. Itu gejala yang tidak jelas atau gejala yang tidak khas, hanya pegal, ring rasa tidak enak tidur, tidak enak membalik ke kiri ke kanan, namun dia sudah merupakan gejala dari artritis yang kita sebut tadi. Tapi dia bisa merasakan lelah, capek, ataupun kadang-kadang dia tidak merasakan sama sekali, dokter ya? Ya, atau tidak merasakan sama sekali. Lalu gejala tidak ada. Gejala tidak ada sama sekali, dok. Dan misalnya seseorang sudah kena penyakit seperti ini, dokter ya, untuk cara penanganan yang tepat seperti apa, dok? Ya, kalau dia sudah memang tidak ada gejala, tentunya dia tidak akan datang ya, tidak akan memberi keluhan atau apa. Nah, namun untuk gejala yang lain yang kita katakan tidak ringan, sudah berat, dia datang dengan keluhan, sudah sakit waktu jalan, sudah sakit waktu berdiri atau waktu kembali duduk, atau dia berjalan lama, dia akan mengeluhkan lututnya sudah terasa sakit, atau bangun pagi dia tidak dapat menggerakkan kakinya, tidak dapat mengangkat lututnya lagi, harus menyesuaikan diri dulu, baru dia bisa bergerak bangun. Bisa seperti itu, bisa, jadi kakinya, tangannya semua kaku tidak bergerak, harus disesuaikan baru bisa bangun, dok. Baru bisa. Itu juga merupakan gejala yang sudah berat untuk osteoartritis. Biasanya mereka akan datang ke klinik dengan berkursi roda, atau sudah ditangani oleh dokter-dokter di luar klinik kita, sudah MRI, sudah ronsen, sudah pemeriksaan yang lain-lain, dan sudah diterapi, sudah diobatin dengan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh dokter-dokter pada umumnya. Jika di luar, dok ya, diobati dengan cara akupuntur ataupun suntikan-suntikan untuk penghilang rasa nyeri ataupun pengolesan krem-krem itu, dok, itu apakah ada dampaknya, dok? Sekarang banyak pengobatan untuk osteoartritis ini. Di antaranya yang sudah Bapak sebutkan akupunktur. Akupunktur itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Dia akan menghilangkan rasa sakit karena si akupunkturis akan mengambil titik-titik tertentu yang ada hubungannya dengan osteoartritis atau keluhan yang dikeluhkan oleh pasien. Lalu mungkin juga dengan topikal atau salep dari luar, banyak jenis, atau suntikan-suntikan steroid, ataupun obat-obat makan
untuk anti sakit itu sekarang sangat populer dan sangat dipasarkan, nah, dipromosikan oleh kita sebagai dokter medis di Indonesia. Tapi kalau dengan cara penanganan seperti tadi dokter ya, suntikan anti nyeri, obat anti nyeri ataupun pemolesan krem, apakah dengan cara lain ada metode yang lebih aman, dok? Ya, kalau kita mengatakan apa yang sudah tadi saya uraikan, sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah dari osteoartritis. Kenapa? Karena yang harus ditangani adalah pembentukan sel baru. Pembentukan sel baru dengan memberikan sel, perangsang pembentukan sel. Itu disebut gelatin. Gelatin ini dipahami oleh semua medis karena itu memang kita tahu bentuk kolagen. Mungkin orang-orang pada umumnya mengerti apa itu kolagen. Mau menjadi cantik dikasih suntikan kolagen seperti ini yang bisa diberikan. Namun untuk mengatasi tulang osteoartritis ini bukan merupakan jawaban yang pas. Tadi dokter mengatakan mengenai pemberian kolagen ataupun dengan penggunaan apa, dok, tadi, dok? Yang Anda katakan tadi seperti gelatin, dok, ya? Nah, gelatin sebenarnya fungsinya untuk apa, dok? Gelatin ini fungsinya untuk memperbaiki sel-sel tulang yang sudah rusak. Karena dia mempunyai berat molekul yang sangat kecil dan dia sudah dibentuk sedemikian rupa oleh kecanggihan modern.